wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2303010015. Dalam perjalanan panjang menuju kemerdekaan Indonesia, ada kisah yang sering luput dari sorotan. Kisah tentang keberanian sebuah partai politik awal yang menyerukan kemerdekaan, dan tentang komunitas Indo-Eropa yang terjebak dalam dilema identitas di tengah kekuasaan kolonial. Dalam video ini kita akan membahas dua artikel jurnal. Yang pertama ditulis oleh Fukami Sumio yang berjudul Indonesian in 1913, The Social Background to the Deportation of Three Indispartage Leaders. Jurnal ini membedah secara mendalam kisah Indispartage, yaitu partai pelopor kemerdekaan yang didirikan oleh Dausdeker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Dan artikel yang kedua yaitu karya U.T. Bosma yang berjudul The Indo-European and the Autonomy for India. Jurnal ini mengeksplorasi bagaimana komunitas Indo-Eropa yang seharusnya bisa menjadi jembatan antara Belanda dan pribumi, justru terjebak dalam konflik kepentingan dan sikap ambigu terhadap kemerdekaan. Dua artikel ini saling melengkapi. Satunya mengangkat perjuangan politik langsung melawan kolonialisme, yang satunya lagi menggambarkan tarik ulur identitas dan strategi kelompok Indo-Eropa dalam menghadapi perubahan zaman. Mari kita mulai dari artikel pertama karya Fukami Sumio. Di tahun 1912 lahirlah sebuah organisasi yang mencatat sejarah, yaitu Indispartage. Tidak seperti organisasi lain pada masanya, Indispartage secara terang-terangan menyerukan kemerdekaan Hindia Belanda dari penjajahan. Yang lebih luar biasa, partai ini tidak hanya didirikan oleh kaum Indo-Eropa saja, tetapi juga mengajak kaum pribumi untuk bergabung. Tiga tokoh sentralnya yaitu Dausdeker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat yang dikenal dengan tiga serangkai. Tokoh tersebut menjadi simbol kolaborasi lintas ras demi satu cita, yaitu kemerdekaan. Namun, keberanian mereka dibalas dengan tindakan represif dari pemerintah kolonial. Pamflet tajam berjudul Als ik ins Nederlander was, karya Suwardi, menjadi pemicu utama. Pemerintah khawatir bahwa ide-ide radikal Indispartage bisa memengaruhi rakyat. Maka pada tahun 1913 ketiganya dideportasi ke negara Belanda. Momen ini menandai berakhirnya masa aktif Indispartage, namun gagasan mereka tetap hidup dan menjadi benih penting bagi gerakan nasional ke depannya. Di tengah dinamika politik Hindia Belanda, ada satu kelompok yang posisinya sangat kompleks, yaitu komunitas Indo-Eropa. Mereka bukan sepenuhnya Belanda, tetapi juga tidak dianggap sebagai pribumi. Bosma menunjukkan bahwa kelompok ini awalnya memiliki potensi untuk menjadi jembatan antara dua dunia, yaitu kolonial dan lokal. Mereka memperjuangkan akses pendidikan, hak politik, dan keterlibatan dalam pemerintahan. Namun kenyataannya banyak dari mereka menjaga jarak dari gerakan nasionalis pribumi, bahkan enggan sekali terlibat dalam aksi bersama menuntut otonomi. Organisasi seperti Indo-Euro Peace
Verbon atau IEV justru lebih memilih kompromi dengan pemerintah kolonial demi stabilitas sosial ekonomi mereka. Inilah dilema besar antara idealisme kebangsaan atau kenyamanan sebagai bagian dari sistem kolonial. Lalu, apa makna dari dua kisah ini jika kita lihat bersama? Ya, Indis Partij tampil sebagai wajah perlawanan awal yang berani dan melintasi batas-batas sosial. Sementara itu, komunitas Indo-Eropa mencerminkan betapa identitas dan kepentingan bisa mempengaruhi arah keterlibatan politik dalam perjuangan bangsa. Kita belajar bahwa nasionalisme Indonesia tidak dibangun oleh satu golongan saja, tetapi melalui tarik ulur ide, keberanian menentang ketidakadilan, dan kadang juga ketakutan akan kehilangan posisi. Kedua artikel yang dibahas memiliki keunggulan masing-masing dalam menyajikan potret sejarah awal nasionalisme Indonesia, namun juga tidak lepas dari kekurangan. Artikel pertama, karya Fukami Sumio, memiliki kelebihan pada kedalaman kajian dan penggunaan sumber primer yang kaya, termasuk arsip pemerintahan kolonial dan tulisan-tulisan tokoh pergerakan. Penulis berhasil mengangkat isu penting yang sering terpinggirkan seperti adanya insiden Komite Bumiputra dan latar sosial politik di balik deportasi tiga tokoh Indis Partij ini. Namun artikel ini cukup akademis dan padat sehingga menuntut pemahaman yang kuat terhadap konteks kolonial Hindia Belanda. Di sisi lain, narasi yang cenderung menitik beratkan pada Douwe Steker, sementara peran Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat belum tergali secara seimbang, artinya masih minim sekali. Selain itu, pembahasan mengenai pengaruh jangka panjang Indis Partij terhadap pergerakan kemerdekaan berikutnya masih sangat minim sekali. Sementara itu, artikel yang kedua karya U.T. Bosma menonjol karena mampu membedah secara kritis posisi ambigu komunitas Indo-Eropa dalam dinamika politik kolonial. Artikel ini menyajikan analisis mendalam mengenai bagaimana identitas sosial, status ekonomi, dan tekanan kolonial membentuk arah politik kelompok Indo-Eropa. Bosma juga memperlihatkan perubahan orientasi politik kelompok ini dari masa ke masa secara runtut. Namun demikian, artikel ini juga cenderung terlalu fokus pada organisasi dan elit Indo-Eropa sehingga kurang menampilkan perspektif dari kalangan akar rumput. Penggunaan istilah Belanda yang cukup banyak juga menjadi kendala tersendiri bagi pembaca Indonesia yang belum familiar dengan konteks historisnya. Secara keseluruhan, kedua artikel ini saling melengkapi. Yang satunya membahas gerakan radikal politik dari dalam, dan satunya lagi mengulas tarik ulur identitas kelompok yang terjepit antara penjajahan dan perjuangan. Dengan memahami kelebihan dan kekurangannya ini, kita dapat melihat bahwa sejarah selalu kompleks dan memerlukan pembacaan yang cermat secara kritis. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk melihat sejarah dengan lebih jernih dan kritis. Dua artikel ini membuka mata kita bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tetapi hasil dari perjuangan yang sangat rumit, penuh pengorbanan, dan melibatkan berbagai pihak dengan segala dinamika dan konfliknya. Semoga dari sini kita semakin memahami bahwa sejarah bukan sekedar masa lalu,
melainkan cermin untuk membaca masa depan bangsa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan membuka wawasan sejarah kita bersama. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika kamu punya pandangan lain. Sampai jumpa di video pembahasan sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.